Kembali lagi bersama Mas Jul guys. Oke guys, kembali lagi di konten The Legend of Neverland guys. Oke, tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru ya guys ya di 2025 guys. Kita hanya tinggal menghitung hari lagi ya guys ya. Jadi sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru 2025 guys. Oke, semoga kalian dalam menyambut tahun baru sehat selalu ya guys ya. Tidak lupa rezeki juga semakin lancar ya guys ya, amin. Oke, untuk konten kali ini Mas Jul akan membahas untuk tentang skill dari Pokemon Pet kita ya guys ya. Pokemon atau pet yang ada di The Legend of Neverland yang paling enak untuk dibawa yang mana gitu ya guys ya. Jadi di The Legend of Neverland itu kan ada sistem pet, dan pet itu kan memiliki skill aktif ya guys ya. Skill aktif itu bisa kita bawa ya, mau di PVP maupun di PVE guys. Lah, ini di sini Mas Jul akan membahas untuk skill aktif mana yang paling enak dibawa ya guys ya. Dan yang paling cocok dan paling praktis guys. Jadi mungkin ini bisa untuk menjadi referensi kalian ya guys ya, untuk skill apa yang paling enak dibawa ya guys ya. Jadi di saat ini itu sebetulnya sudah ada muncul 4 pet ya, atau 4 Pokemon, tapi yang satu kemarin kan harus gacha ya, yang Heavenly Fox itu kan harus gacha ya guys ya. Jadi kita menggambarkan 3 Pokemon saja ya. Jadi ada yang naga ya guys ya, 3 Pokemon saja ya guys ya. Jadi sesuai dengan mastery level ya guys ya. Jadi untuk yang Heavenly Fox itu kan hanya khusus kemarin event gacha ya guys ya. Jadi Mas Jul pribadi juga nggak dapat guys karena nggak gacha ya guys ya. Karena ya Mas Jul adalah F2P ya guys ya, jadi nggak gacha guys gitu guys. Oke, jadi untuk yang pet yang F2P yang pasti punya ya guys ya, itu ada yang naga ya guys ya. Naga ini lalu yang kedua ada kucing ya guys ya, Little Spirit Cat atau kucing lah gambarnya. Lalu yang ketiga adalah kapibara, si babi ya guys ya, di kapibara ini. Nah, jadi ada 3 macam Pokemon yang bisa kita dapatkan dari The Legend of Neverland. Pokemon atau pet ya guys, paling enak manggilnya itu Pokemon ya guys ya, nggak tahu kenapa bawahnya itu enaknya pengennya itu ngomongnya Pokemon guys, bukan pet gitu guys. Jadi dari ketiga ini kita ada skill aktifnya ya guys ya. Itu ya, ada skill aktifnya masing-masing guys, bukan skill pasif ya guys ya. Beda ya, skill pasif dan aktif beda. Ini adalah skill aktifnya ya guys ya. Jadi kalau skill pasif itu nanti dia akan menambahkan status dan status atribut ya. Kalau skill pasif itu ya seperti kita menggunakan skill guys. Jadi dari naga, dari kucing, dan dari kapibara itu atau si babi itu memiliki masing-masing skill lah. Dari masing-masing skill ini mana sih yang paling OP sih? Atau mana sih yang paling praktis? Atau mana yang paling penting kita bawa? Jadi kita akan bedah tuntas ya guys ya. Ini menurut versi Mas Jul ya guys ya. Jadi misal kalau Mas Jul aku enaknya bawa ini, aku bawa ini, nggak apa-apa guys. Ini istilahnya Mas Jul hanya bercerita untuk pengalamannya Mas Jul ya guys ya. Jadi untuk bahan referensi aja lah ya guys ya gitu. Jadi nggak perlu harus diikutin 100%. Oke, kalau untuk si naga ya guys ya. Ini untuk naga, dia itu skillnya adalah buff ya. Jadi dia menambahkan attack 2% ya guys ya, menambahkan attack 2%, lalu memberikan penurunan damage dan penurunan defense lawan 1% ya guys ya. Jadi ini untuk DPS sih kalau menurutnya Mas Jul. Untuk yang naga ini untuk DPS ya guys ya. Jadi dia itu memberikan penambahan attack, lalu penurunan defense dan penurunan damage ya guys ya, walaupun 1% ya, tapi ya lumayan ya 1%. Lalu setelahnya ini untuk evolusi ya guys ya. Ini bahannya sebenarnya ada 3 bahan guys ini ternyata ya guys ya. Jadi selain Pokemon yang mau dievolusikan, lalu bahan Pokemonnya yang harus sama ya, eskennya ya, itu juga ada bahan ketiga guys ya, itu batu Bisgat ya guys ya, atau batu ungu atau batu evolusi ya guys ya. Jadi di sini Mas Jul terkendalanya ada di batu ungu ini ya guys ya. Jadi untuk mengevolusikan satu Pokemon kalian atau pet kalian di The Legend of Neverland,
itu kalian membutuhkan 3 bahan ya guys ya. Yang pertama adalah pet itu sendiri atau Pokemon itu sendiri. Naikkan hingga level 80 ya guys ya. Lalu yang kedua pet yang sama ya guys ya, level yang sama dan tipe yang sama. Jadi tipe waspada ya sama dengan tipe waspada, level pun harus 80 ya guys ya. Jadi harus sama. Lalu yang ketiga itu adalah batu ungu atau batu evolusi atau batu bisgat ya guys ya. Ini yang tersendatnya Mas Jul ada di batu itu ya guys ya, karena dapatnya itu dari gacha ya guys ya, dari gacha yang buku itu ya guys ya. Itu dan juga hanya bisa dari top up ya guys, itu makanya Mas Jul terkendalanya di situ guys. Agak lama memang, ini baru dapat 53 dari 80, berarti masih kurang 27 ya guys ya, masih kurang 27 lagi guys. Entah berapa hari lagi ya guys ya, nanti mungkin kalau sudah bisa evolusi Mas Jul pasti akan buatkan videonya ya guys ya, jadi untuk mengevolusikannya. Lalu kenapa hasil dari evolusi itu apa sih Mas Jul? Kita mendapatkan tambahan slot guys, gitu guys. Kita mendapatkan tambahan slot dan tambahan status. Otomatis kalau nggak salah 160 itu kritikalnya jadi 3000 ya kalau nggak salah ya. Jadi dari pet ini kita akan mendapatkan kritikal 3000. Mas Jul utamakan ini karena dia untuk tipe kritikal guys. Si yang ini adalah tipe kritikal ya, jadi memberikan kritikal, tambahan kritikal ya, gitu. Nanti mungkin yang kedua Mas Jul mungkin akan coba yang tipe tegas ya, memberikan touch ya guys ya, memberikan touch atau anti crit ya. Itu nanti yang kedua mungkin mau Mas Jul evolusikan adalah itu, atau health point ya, HP ya. Tapi kalau yang HP itu naga juga guys, masa mau evolusi ke naga lagi ya, gimana ya gitu ya. Tapi ya penting sih ya naganya itu ya, untuk yang HP ya, untuk health point ya. Nanti nambahnya juga lumayan gede. Oke, kenapa Mas Jul ambil yang kritikal guys ya, ingin meningkat secepat mungkin kritikalnya akan meningkat pesat ya guys ya. Jadi di level 140 itu sebenarnya targetnya Mas Jul itu 150% lebih ya untuk kritikalnya, tapi kenyataannya masih tersendat di angka 145% guys. Jadi ya masih kurang lah ya, gitu guys. Oke, lanjut lagi ya guys ya, kita bahas tentang skill ya guys ya. Ya bisa dipahami ya guys ya. Jadi untuk yang skill naga ini dia intinya tipe buff ya guys ya, memberikan tambahan attack, lalu penurunan damage dan penurunan defense untuk lawan. Lalu yang kedua kucing ya guys ya. Ini kenapa nih? Ini kucing kalau menurutnya Mas Jul ini adalah skill yang paling praktis guys. Mas Jul pribadi pun membawa skill kucing ya, Black Vision. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya kenapa kok ini yang paling praktis? Oke, untuk skillnya kucing ini dia itu penghilang debuff ya guys ya. Jadi dia memberikan tambahan attack, terhadap kita kurang lebih 2% ya guys ya. Lalu dia menghilangkan efek debuff pada diri kita. Jadi misalnya kita kena stun, lalu kita aktifkan skill ini guys, lalu otomatis stun itu akan hilang, lalu attack kita akan bertambah selama 60 detik sebanyak 2% ya guys ya. Lalu untuk dash atau untuk yang ini ya, untuk yang menghindar itu dash ya guys ya, itu kita akan reset jadi full lagi guys. Makanya skill ini yang paling praktis guys. Jadi untuk melarikan diri bisa, untuk survive bisa, lalu dia juga menambah tambahan attack ya guys ya, gitu ya guys ya. Jadi ini yang paling simple dan paling enak menurutnya Mas Jul untuk dibawa ya guys ya. Tapi misal Mas Jul aku nggak suka bawa ini Mas Jul, nggak apa-apa guys. Itu kan tergantung dari masing-masing. Kalau misalnya Mas Jul aku lebih suka untuk yang naga Mas Jul, nggak apa-apa, bawa aja. Ini kan hanya untuk perbandingan aja ya guys ya. Aku suka yang naga karena naga itu istilahnya menurunkan damage, itu nggak apa-apa guys, itu bebas masing-masing. Tapi untuk Mas Jul pribadi itu lebih suka menggunakan yang kucing ya untuk skillnya ya, karena dia menghilangkan debuff. Jadi dia sama dengan Lancer sebelah kanan Dragon Roar ya guys ya. Dragon Roar juga menghilangkan debuff guys. Oke, untuk yang ketiga adalah si Capybara ya guys ya. Ini adalah taunt ya. Apa sih itu taunt? Taunt itu adalah untuk menarik perhatian musuh atau fokus musuh ya guys.
ini sebetulnya untuk tank ya guys ya. Jadi kalau yang tank pasti biasanya bawa Capybara ini guys untuk skillnya ya. Jadi skillnya ini adalah untuk menarik musuh agar lock dia guys. Nah, cuma kelemahannya skill ini dia juga hanya bisa single target, tidak bisa semua target ya. Jadi hanya satu area ya. Tidak bisa bukan satu area, hanya satu target, tidak bisa untuk area ya guys ya. Lalu berbanding dengan yang vision ini ya, untuk yang kucing ya. Lalu yang naga juga ini adalah untuk DPS. Jadi naga dan kucing itu sebetulnya untuk DPS buat yang Mas Jul ya. Untuk Capybara skillnya itu adalah memang untuk tank guys, karena dia menarik perhatian lawan agar tertuju ke kita guys. Kalau kita DPS menggunakan skill Taunt ya kita akan dikejar guys, tanpa skill Taunt pun pasti kita akan dikejar ya guys, karena DPS biasanya itu kan tipis guys gitu guys. Tapi ada pertanyaan, kenapa Mas Jul tidak meningkatkan skill kucingnya aja, evolusikan kucingnya aja? Nah itu tadi ya guys ya, Mas Jul butuh kritikalnya guys, gitu guys. Jadi untuk status kritikalnya Mas Jul utamakan ya guys ya. Jadi memang yang mengikuti Mas Jul itu naga ya, tapi skillnya Mas Jul menggunakan skill kucing ya guys ya. Nah, kenapa kok yang diajak kok yang naga Mas Jul lebih suka? Gitu ya guys ya, lebih suka, jawabannya itu bukan karena apa-apa, tapi karena lebih suka ke bentuk naganya saja ya guys ya. Jadi untuk skill kucing tadi mendapatkan tambahan 2% attack ya guys ya, lalu menghilangkan debuff. Jadi dia mirip dengan skill Dragon Roar milik Lancer guys. Makanya ini adalah paling ini ya, paling simple dan paling mudah atau paling worth kalau menurut yang Mas untuk dibawa ya dalam PvP, terutama PvP ya, seperti TR Summit ya guys ya. Kenapa? Karena di TR Summit pasti rata-rata menggunakan yang ada stun ya guys, seperti Liko, Skybeast ya guys ya. Lalu FF season yang baru juga kan stun ya guys ya, itu ya guys ya, sampai itu si Bird ya. Jadi si burung dari surga ya, jadi Bird of Paradise ya itu ya. Dia kan juga stun ya guys ya, gitu guys. Jadi kenapa Mas Jul menyarankan untuk bawa skill kucing ya guys, itu sangat berguna ya guys ya. Bukan berarti mutlak harus sesuai dengan Mas Jul, enggak ya guys ya. Jadi ini hanya untuk bahan referensi aja ya guys ya. Jadi bagi kalian yang bingung untuk membawa skillnya apa, enaknya apa ya, referensinya Mas Jul yaitu ini ya guys ya, untuk skill kucingnya ya guys ya. Kenapa? Tentu saja untuk menghilangkan debuff. Lalu yang kedua dia mereset skill dash-nya ya guys ya. Jadi skill larinya kita atau skill skill menghindarnya kita habis, kalau menggunakan skill kucing itu akan langsung terisi kembali guys. Ya, mungkin untuk konten kali ini sekian dulu guys. Bila ada yang ingin tanyakan, jangan lupa komen atau email saja ke Mas Jul guys. Oke, dukung terus Mas Jul menuju 10.000 subscriber ya guys ya. Oke, see you next time guys. Bye bye.